dalam kali ini dari Jadi Wali Songo. Bukan atau tidak Wali Songo. Dan juga putra putri beliau adalah semuanya calon dokter, masya Allah. Ya, di hadapan kami kalian juga bisa meniru bagaimana titik, bagaimana cara belajar beliau agar secara akademis bisa sesukses beliau. Ya, Mbak Iqmal ini masuk di UNED, apa ini adalah alumni tahun berapa Mbak Iqmal? 2016. Oke, bukan aku Mbak Iqmal ya. Ini gurunya itu masuk jalur prestasi. Coba nanti ditanya bagaimana Mbak caranya belajar malam, apakah tidur kayak kita kira-kira. Tentu ada upaya, ada kerja keras. Bagaimana prestasi itu kita dapat, itu butuh kerja keras. Tidak boleh hanya bersantai-santai. Doa keras ada, doa juga harus ada. Jadi kerja keras ada diimbangi dengan doa atau jalur langit. Nah, nanti bisa tanya-tanya baik terkait dengan trik-trik bagaimana bisa masuk ke universitas ternama di Indonesia, ataupun trik-trik bagaimana dari materi yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu pemateri bisa nanti ditanyakan, harus berani bertanya. Kepada Bapak pemateri yakni Bapak Dr. Sobi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mbak sekalian, dalam kesempatan pagi dan siang hari ini kita ada di kelas tercinta. Mungkin yang baru tahu nggak apa yang lulus? Apa lulus 86? Saya lulus 86. Sekarang 2020. Jadi ini dulu belum ada sama sekali. Itu masih kelasnya masih kelas seperti yang sama itu. Itu di sini masih kelas rapi, masih rumput. Semuanya kelasnya seperti itu. Di mulai dari Jakarta, Jakarta, Nama saya bersyukur karena sekarang sudah tinggi dan dingin ya, itu panas. Kalau hujan, ya silakan. Kan depannya masih belum ada. Silakan sama sekalian pada saat belajar akan lebih baik. Alhamdulillah setelah melewati pendidikan SMP, SMA, kuliah, alhamdulillah kami mendapatkan gelar dokter dan spesialis. Nah, hikmahnya adalah walaupun kami semua ini adalah lulusan MT Wali Songo Kawan, tapi kami tetap bisa menjadi seorang. Bagaimana caranya ya belajar sungguh-sungguh, belajar. Jadi tidak ada kata-kata dan bisa kita butuh. Nah, salah satu materi yang kita bahas ini adalah berlatar belakang berbagai hidup sehat. Jika dengan hidup sehat, maka kita bisa belajar dengan baik. Insya Allah kita bisa meraih hidup sehat. Ada yang mau ditanya dulu? Siapa yang mau dokter? Ada yang mau jadi tentara? Yang mau jadi polisi? Ada yang mau jadi guru? Semua profesi baik. Tidak ada yang tidak baik. Yang penting nama sekalian betul-betul kita ada fokus. Ya, oke. Karena itu banyak yang akan memberikan materi berkaitan dengan bagaimana hidup sehat sesuai dengan ini di Allah. Sekarang bagaimana?
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iman, jadi bisa dipanggil Mbak Iman. Oke, saya alumni MP Warisono tahun 2016. Di sini siapa yang tahun 2016 sudah lahir? Oh, banyak ya. Kelas berapa ini yang sudah lahir ini? 6 sama 5. 4, 5, 6. Oke. Jadi pada pertemuan ini kita bakal belajar tentang membangun integrasi kesehatan jantung itu melalui dokter jiwa. Nah, sebelum kita mulai, aku ingin cek sound dulu deh. Kalau aku bilang halo, jawabannya oke, kalau aku bilang hai, jawabannya oke. Halo. Hai. Oke, tepuk tangan bagi kami. Jadi, disclaimer aja, di sini diskusinya kita sampai aja, kita bukan banget. Dan nanti kalau misalnya Mbak yang kuis, itu Mbak bakal ngasih satu pertanyaan, dan kalian cepet-cepetan angkat tangan. Terus yang Mbak tunjuk, silakan langsung ke depan, perkenalkan nama, kasih jawaban, dan kalau benar dapat hadiah. Paham? Oke, makasih. Lanjut. Nah, apa itu dokter ciri? Jadi, dokter ciri itu adalah murid teladan. Teladan itu memberikan contoh kepada entah itu teman-temannya, entah itu keluarganya, entah itu setiap orang yang kita temui, dan menjadi penggerak bagaimana sih hidup bersih dan sehat, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, maupun di rumah sekitar. Memang bisa dicatat ya? Iya. Oh iya, oke. Keren. Jalan mawon. Oke, jadi terus apa sih tugas dari dokter ini itu? Yang pertama, menjadi contoh atau teladan dia dalam hidup perilaku, entah itu bersikap, entah itu berpola pikir bagaimana hidup bersih dan sehat. Juga mengajak teman-teman yang lain-lainnya untuk hidup bersih dan sehat, serta menciptakan kesehatan lingkungan yang baik di sekolah maupun di rumah. Gimana contohnya menciptakan kesehatan lingkungan yang baik dan bersih itu? Contohnya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Terus gimana contoh berperilaku bersih dan sehat? Misalnya bangun tidur, mandi. Kalau mandi itu sama gosok gigi kan? Iya, oke. Harus gosok gigi itu berapa kali sehari? 3. Oke, bisa 2, bisa 3 kali sehari. Yang penting setiap hari. Dan yang kemudian terakhir adalah membantu guru waktu pelayanan kesehatan sekolah. Jadi misal ada temennya yang entah itu pingsan, entah itu memasan, entah itu tiba-tiba lupa. Nah, itu bisa membantu temennya yang sakit itu untuk melakukan pertolongan pertama. Gimana? Di praktek. Nah, kita mulai dulu dari hidup bersih dan sehat. Oke, kuis pertama. Mengapa sih kita harus hidup bersih dan sehat? Oke, boleh, silakan dulu. Maju Mbak ya, maju. Namanya siapa? Panggilannya Mbak Ina. Kelas 6. Dalam ini nggak apa-apa. Kenapa kita harus berjalan atau menurut kita kenapa? Dapat menjadi anak yang sehat. Mbak Ina pernah dengar tentang tulisnya nggak?
Oh iya, apa bunyinya ya? Mbak Indah itu? Nggak tahu. Betul, itu atau batu bintang. Oke, tepuk tangan buat Mbak Indah. Oke, jadi betul banget kata Mbak Indah. Kenapa sih kita harus bersih dan sehat? Karena dinilai dari kebersihan yang sebagai dari manusia kita bisa menjadi orang yang sehat. Nah, bersih dan sehat itu bisa kita awali dengan berbagai kebiasaan kecil. Apa sih itu? Yang pertama, menggosok gigi. Tujuannya adalah menjaga gigi agar tetap kuat dan tidak berlubang. Kenapa? Kalau misalnya giginya itu berlubang, itu biasanya pasti nyeri banget, sakit banget. Dan kalau sakit itu bisa pusing nggak bisa belajar, akhirnya nilainya turun, takutnya sih betul. Nah, ada hadis juga oleh Imam Ahmad Rasulullah mengatakan yang artinya bersiwak atau menggosok gigi itu adalah sunnah. Jadi alasan kenapa kita harus menggosok gigi. Terus, bagaimana sih cara menyikat gigi yang benar? Jadi yang pertama, pastinya disikatnya kan dikasih pasta tuh. Habis dikasih pasta, kita itu harus gosoknya bukan gigi. Iya kan, yang pilih-pilih itu mengenai ya, bukannya di sini sama ke atas ke bawah, bukan kayak gini, oke? Kenapa kok harus kayak gitu? Agar yang ada di atas dan di bawah itu kena semua sama tidak tertinggal, oke? Terus itu untuk yang di dalam ya sama sih, ya kan? Dan jangan lupa yang tidaknya juga disikat, tapi pelan-pelan saja. Seperti paham? Oke, habis itu turun dan sudah selesai. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah yang pertama, kita minimal harus sikat gigi 2 kali sehari, yaitu setelah makan pagi dan juga sebelum tidur. Habis itu, sikat gigi setiap 2 sampai 3 bulan itu harus diganti ya. Kenapa? Kan sikat gigi itu kalau misalnya sering dipakai, itu biasanya sama kayak ya kan? Itu bisa kayak jadi lokal kuningan gitu. Nah itu biasanya sudah menjadi tempat punya kuman. Kalau misalnya gigi yang seperti itu kalian pakai, takutnya nanti malah nggak bersih malah sakit. Oke? Lanjut. Kemudian kita harus menyikat gigi 2 menit pelan-pelan. Tidak boleh selesai. Nah itu nggak boleh. Terus habis itu kalian juga makanan yang berbeda dan makan buah. Di sini siapa yang suka makan permen? Di sini siapa yang punya berdua? Punya kakek, oke. Nah, kalau misalnya ada gigi berbeda, sebaiknya ya itu dipisahkan dari gigi. Kenapa? Takutnya nanti menimbulkan tumbuhnya kuman di sini bertambahan saat jadi. Sebabnya kita bergigi 16 kali. Sudah. Oh, ini gimana pada bergigi? Terus gimana tidak giginya? Oh, sudah gigi dewasa. Jadi dibetulin aja ya. Oke, setelah gigi yang kedua adalah memotong kuku. Tujuannya agar itu tidak kotor dan tidak terlukai. Manfaatnya adalah mencegah kuman masuk ke dalamnya. Jadi kalau misalnya ada kuman yang ada di kuku ini, nah kalau misalnya kalian makan dengan kuku yang panjang dari tangan, otomatis kumannya akan masuk ke kuku. Nantinya bisa diare, bisa infeksi, bisa demam dan lain. Makanya kita harus potong kuku. Terus kapan potong kukunya? Nah, potong kukunya seminggu sekali saat kuku mulai panjang. Di sini masih ada ini pelajaran soal fotonya masih lupa biasanya. Kalau kita ada lagi punya gimana? Gak ada. Kita yang ketiga adalah cuci tangan. Sama kayak ngomong-ngomong itu, jadi cuci tangan ini berfungsi untuk membersihkan tangan dan tidak menularkan penyakit. Kapan aja
waktu kita mencuci tangan, yang pertama sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, setelah batuk atau bersin. Jadi teman-teman, kalau misalnya batuk atau bersin itu kalian biasanya ini atau betul? Maksudnya pakai apa? Nah, betul masih belum apa ya? Apa itu? Rakit. Plus 5. Jadi itu kata Mas Radit, kalau misalnya batuk itu apa bersin itu pakai ini. Jadi atau pakai ini. Kenapa pakai ini? Karena kalau misalnya pakai ini, artinya harus kita batuk atau bersin itu kita pegang hal yang lain. Nah, kalau misalnya pegang hal yang lain dan kita belum cuci tangan, itu bisa mengeluarkan penyakit. Terus selanjutnya, yang ketiga, setelah menggunakan toilet, kemudian setelah menggunakan HP atau gadget, kenapa ya? Karena gadget itu kita sering pakai kotor, betul. Dan juga setelah menyentuh binatang peliharaan, bulunya, betul. Nah, terus bagaimana cara cuci tangan? Jadi sebenarnya ada 6 cara cuci tangan. Yang pertama itu habis punggung, habis punggungnya, terus pelan-pelan, habis pelan-pelan, dicuci dulu. Tapi semuanya tidak dia. Terus habis itu semuanya, nah jempol jarinya. Oke, biar gampang, kita setelah ini bakal ada video. Benar. Ini kita bakal video, kita ikuti beberapa video. Tenang berurutan, bersih dulu dengan air, beri sabun baru mulai, 3 kali ratakan, tangan kiri, gosok tangan kanan, juga 2 telapak tangan, 2 tangan kuncikan, jari kiri bersihkan, jari kanan bersihkan, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, dari bagian sempurna, bersih kedua tanganku. Bukan? Oke. Di sini ada kalau pakai ini. Kami itu kasih balik. Oke. Mana? Tambah sama. Ya, 1, 2, 3. Mari kita cuci tangan dengan berurutan, basah dulu dengan air, beri sabun baru mulai, 3 kali ratakan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga bertelapak tangan, 2 tangan kuncikan,
Betul nggak? Udah lagi ya. Bentar ya. Oke, yang keempat, buang sampah pada tempatnya. Nah, ini quiz kedua. Siapa yang tahu bedanya sampah organik dan anorganik? Sudah pernah dengar kata-kata organik? Sudah. Anorganik pernah dengar juga? Pernah. Ada yang mau lagi satu orang di sini? Apa dulu? Ayo enggak. Mbak siapa namanya? Mbak Raisa. Oke, kelas berapa? Kelas 5. Apa sampah tadi? Apa sampah anorganik? Oke, teman-temannya setuju? Ada yang setuju? Semua? Oke, tidak apa-apa. Keren, betul. Nanti kita angkat. Makasih ya. Teman-teman ini juga beda. Sampah itu ada organik sama anorganik. Nah, perbedaannya sebenarnya betul. Biasanya organik itu dia basah, sedangkan anorganik itu kering. Tapi letak perbedaannya itu pada kalau anorganik itu dari bahan-bahan yang kita bisa dapat, misal yang kayak daun kering, atau sisa makanan, sisa minuman, bisa aja buah-buahan, daunan gitu. Dan kalau anorganik itu dari bahan-bahan yang seperti plastik gas, betul, dan yang plastik itu. Nah, itu anorganik. Terus sebenarnya ada sampah-sampah yang lain kayak sampah berimbas, kayak alga, itu sampah sampah dari itu. Nah, mengapa sih kita harus membuang sampah pada tempatnya? Ya karena supaya kita lingkungan bersih, tidak ada serat nyamuk, dan juga supaya kita bisa lebih nyaman. Oke, setelah 4 kebiasaan kecil dan kesehatan ini, kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang pertolongan pertama. Nah, apa sih pertolongan pertama? Pertolongan pertama adalah memberikan pertolongan awal kepada korban kecelakaan atau sakit tepat dan tepat sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Apa saja? Misal, di sini ada pernah mimisan. Ya, mimisan. Kalau yang pernah mimisan apa biasanya? Minum es. Jadi mimisan itu kenapa sih kita sama mimisan? Jadi mimisan adalah perdarahan yang terjadi karena pertanyaan pembuluh darah yang ada di tubuh. Betul katanya yang tadi bilang karena kecapean, karena kepanasan gitu. Jadi ketika kepanasan maka pembuluh darah yang ada di tubuh itu dia mulai sehingga bisa pecah dan bisa berdarah. Kemudian biasanya kalau misalnya flu karena minum es itu kalau misalnya waktu sisi itu bener, tubuhnya itu bener, nah itu bisa juga. Jadi kalau misalnya kita minum kayak gini, terus minumnya itu keras, nah itu bisa juga. Nah kita fokus ke pertolongan pertamanya. Gimana sih caranya kalau misalnya ada orang mimisan? Nah kalau misalnya ada orang mimisan yang pertama, kita itu disukan dulu, tulang dulu kan. Kita kepala itu nunduk ya, nggak boleh berarti nggak boleh. Kenapa? Kalau misalnya darah, maka darahnya itu bisa masuk lagi ke saluran nafas atau saluran makanan. Nah, kalau misalnya masuk, takutnya nanti malah infeksi dan lain-lain, atau bahkan jadi sesek kan itu.
Nah, jadi kalau bisa pingsan, tunjukkan kepala kayak gini, terus ditutup hidungnya 5 sampai 10 menit, terus nafas mengarah pakai mulut. Atau kalau ada air es, nah itu jadi kompresi hidungnya pakai air. Sampai sini paham? Oke, next. Nah, ini kalau misalnya ada sifat atau perdarahan, misalnya jatuh, kepleset, terus apa sampai semua gitu ya. Terus nah caranya data itu bentuk darah. Nah, kalau misalnya darah ada teman-teman, itu pertama area yang darah itu di vitamin air dibersihkan, betul. Alin air, nah kalau sudah pakai sesuatu yang bersih, kayak tanpa mulai kain, tujuannya adalah agar tidak dapat berdarahan, dan dia memungkinkan berdarahan. Betul. Setelah dingin, terus itu dibalut. Nah setelah dibalut, kalau bisa darahnya nggak bisa dibeli, segera ke rumah sakit. Nah, terus ini teman-teman, kalau misal teman-teman merasa terkena benda-benda yang tajam, entah itu paku, gending, betul, atau sesuatu yang tajam pokoknya, nah itu harus dilapor ke rumah sakit. Kenapa? Karena kadang-kala itu ada namanya virus tetanus yang terletak pada benda itu, yang nantinya kalau itu virus tetanus itu menyebar bisa terjadi kejang, bisa ada dan juga hilang. Jadi kalau misalnya tidak ada segera ke rumah sakit untuk dibersihkan. Oke, lanjut yang ketiga tentang diare. Siapa yang pernah diare? Kenapa kok diare? Namanya Karena kotor. kalau tidak teratur Ya betul teman-teman. Jadi biasanya diare atau meningitis itu karena entah itu makanannya yang tidak bersih, entah itu makanannya yang bersih itu sampai berkalian sehingga infeksi, entah itu karena kita nggak cuci tangan dulu sebelum makan itu nggak cuci tangan dulu, atau karena alergi makanan itu juga bisa menyebabkan diare. Nah, kapan kita bisa menyebabkan itu diare? Sebenarnya diare itu adalah perubahan konsistensi. Jadi yang awal yang diare itu BAK itu warnanya padat apa cair? Kok cair? Gimana kok? Nah, BAK kalau misalnya cair dan lebih 3 kali dalam sehari, itu baru dikatakan diare. Kalau masih 2 kali diare bukan? Oke, kan gejalanya apa aja? Diare, muntah, rewel, malas, minum, demam, dan dehidrasi. Apa aja tanda dehidrasi? Nah, dehidrasi itu bisa betul. Dehidrasi adalah kekurangan cairan. Biasanya tandanya adalah kering. Oh, itu jadi malas makan. Kayak gitu. Nah, terus gimana caranya kita mengatasi diare? Nah, bisa kita hafalkan ini 5 langkah menghilangkan diare atau lintas diare. Yang pertama, orali. Siapa yang tahu orali itu apa? Gak tahu. Nah, orali itu jadi pemerintah diare ya. Kita siapkan gelas berisi air, terus dikasih gula sama garam. Gulanya 1 sendok makan, garamnya cukup sedikit aja. Nah, biar aduk itu diminum setelah setiap kita habis diare. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengembalikan cairan yang hilang jadi tubuh kita tidak diare. Selanjutnya kita konsumsi tinggalkan makanan juga kalau misalnya diarenya itu lama parah tidak bermasalah. Oke, lanjut. Terus sekarang kita mau bahas tentang benda asing. Teman-teman tahu nggak ini apa yang ini? Betul, ya. Nah, jadi ada gambar ini kira-kira apa? Betul banget. Jadi adalah jarum penting yang berada di dalam paru-paru. Kira-kira apa kok ini?
pergaulan ya. Tapi ada nggak yang masih kalau pakai jalurnya itu kalau misalnya pakai jalur bentuk ya, misalnya dia karena risiko tertular. Kalau misalnya udah tertular, nanti dokter itu susah ngambilnya. Kenapa? Karena bentuk itu saja. Kalau tajam masuk di dalam tubuh kita bisa ngopek kosong-kosong. Harusnya kena nah, jadi ngambilnya tuh dokter itu karena hati-hati. Kalau kalau sepele kayak membimbing jalur itu kan resiko Artinya saya. Jadi apabila ada jalur mulut yang kita bikin, kemudian masuk ke dalam mulut, ada dua jalan yang bisa didapatkan. Yang pertama jalan nafas akan masuk ke dalam paru-paru. Kita tahu bahwa paru-paru fungsinya untuk mengatur nafas kita supaya bisa masuk ke dalam jantung yang berada ke sumber. Jadi kalau paru-parunya rusak akibat adanya jarum pentul, maka tidak bisa mengangkat udara di dalam jantung dan seterusnya. Kita sesak. Itu bahayanya kalau misalnya ada jarum yang masuk ke dalam jarum. Karena itu tidak memiliki jarum pentul di mulut. Pun tidak sebetulnya semua yang beresiko, semua yang tidak tajam tidak dimiliki. Karena beresiko mengganggu saraf. Yang kedua, bila masuk ke jarum makan, kita tahu jarum makan bukan tidak menggolok, masuk ke dalam perut. Kalau saya kaji bisa merobek, akhirnya ada perdarahan di dalam perut dada. Pasiennya bisa ini. Tandanya apa? Kemudian kayak seperti papaya kulit, papaya kongres. Nah, seperti itu. Jadi infeksi pada daerah perut, akibat dari robeknya jalan makan, maka seperti papaya catur, bahasa kerennya perutnya keras seperti papaya. Jadi kalau misalnya ada keluhan perutnya keras seperti papaya catur, itu juga ada infeksi pada jalan. Jadi semua itu harus kita hindari dengan cara tidak mungkin bisa saja ke dalam pun sudah masuk segera kontrol. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Jadi menggunakan kamera yang dibuat dalam titik besar. Kita tolong dari mulut sampai ke dalam makan atau ke dalam nafas paru-paru. Untuk biayanya hanya apa saja 30 juta belum banyak. Daripada mau 30 juta operasi berigo akibat ditolong dari teman-teman yang lain juga diberitahu tidak memiliki benda tajam di dalam ya ya. Nah, lanjut. Jadi benda asing itu tidak hanya dibentuk aja ya teman-teman, bisa masuk di telinga, misalnya akan berat. Risiko serangga itu bisa masuk di telinga. Terus risiko misalnya ya biji-bijian, teman-teman apa-apa itu bisa masuk di telinga. Nah, gimana tata-tata awal? Potongan awalnya kalau kita berhitung, pokoknya jangan dikorek. Habis itu yang nggak ada sesuatu yang itu ditutup, terus dikeluarkan pelan-pelan. Nah, kalau kita nggak bisa segera dapat. Kalau misalnya saya, kalau kita masuk di dalam telinga, berikan di telinga yang sakit. Kalau misalnya masuknya yang kanan, berikan tangan ini sampai 20%. Terutama kalau misalnya penyorotan, biasanya bisa dilakukan kuat, terus bisa kayak gini. Nah, aturan pertama, bangunnya itu namanya breakthrough. Ya, itu kok umumnya. Apa itu? Apa yang pakai?
sekarang saya ingin tahu siapa yang mau mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara untuk menekuk punggung supaya kalau misalnya ada sesuatu di dalam perut tidak bisa keluar. Ya, Mas, ini Mas. Oke. Ya, jadi pasiennya siapa? Ya, nama pasien. Oke. Habis makan cilok. Nah, kemudian bersedia makan. Nah, jadi kalau misalnya mau kumpul lihat ini ya, ini ada retong-retong ya, arah kiri. Kemudian pada saat mau menepuk posisi mulutnya ke bawah kaki, kemudian ditepuk sesuai dengan arah dari efek ini. Ya, kemudian jadi supaya keluar makanan sudah di sana ya. Untuk mengurangi risiko tidak pada saat menelan tidak bersamaan dengan bernafas. Sebelum menelan ambil nafas pada itu baru menelan, setelah menelan lalu tiup. Itu fungsinya supaya tidak tersedak. Pada saat tersedak, gimana caranya? Ya. Oke, kalau misalnya menelan supaya tidak tersedak, gimana caranya? Ambil nafas, pelan, tiup. Jadi pada saat menelan tidak bersamaan dengan tarik. Ya. Oke, Mbak, kasih Mbak, dua Mbak. Oke, itu Mbak, gimana? Ya, Mbak. Ya, kita kemudian berkaitan dengan benda asing di dalam telinga. Kalau misalnya ada kata lebat, segera ke dokter atau ke fakultas bernama. Pada saat ada kata lebat atau kotoran di dalam telinga, kotoran korek-korek tambah luka. Luka berdarah, luka bertambah sakit. Satu. Yang kedua, bila ada binatang itu otomatis hidup dia. Karena hidup pada saat dia masuk, dia akan gerak-gerak. Nah, gerak-gerak itu akan melukai yang telinga, sakit sekali. Bagaimana supaya informasi diberi apa? Diberi apa? Ini apa supaya biar nikmati. Oke, betul. Ikan apa? Minyak goreng. Ya, beri minyak goreng, tapi yang baru, kayak jelantah. Nanti kalau jelantah dikasih sama semut banyak. Kasih minyak goreng, ya. Langsung kasihkan lagi, diamkan sampai tidak ada gerakan lagi pada telinga. Kenapa kok binatang mati dengan minyak goreng? Karena makan minyak goreng dan tidak berbahaya. Nah, setelah mati segera harus segera dimandikan supaya tidak sakit. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada binatang masuk ke telinga, beri minyak goreng lagi. Ya, minyak goreng yang baru ya, bukan yang bekas. Ya. Yang kedua, kalau misalnya ada anak kecil, tapi Bapak sudah mungkin lebih hati-hati Bapak. Mainan tembak-tembakan yang ada bulunya dimasukkan ke dalam hidung, tidak dikorek-korek, tidak diusahakan untuk ambil dengan tangan kita. Kenapa demikian? Karena bisa masuk ke dalam seset aja. Karena itu langsung dibawa ke. Jadi yang di dalam hidung itu tidak dikorek, langsung dibawa ke. Ya. Karena itu diberitahu hati kita tidak memasukkan benda ke dalam hidung. Tadi mulut sekarang. Kalau makan ujair misalnya, supaya nggak kena duri, bagaimana caranya? Ulangi bacanya.
Betul. Jadi kita harus pastikan bahwa makanan yang kita makan tidak mengandung duri. Jadi dipisahkan, ya, dipisahkan antara daging dan bumbu dan pasti. Jika kita makan kemudian merasa tidak nyaman, segera minum air, segera minum air. Jika minum air putih masih sakit, boleh makan nasi. Tetapi kalau makan nasi masih sakit, segera minum. Karena berarti ada duri yang masuk ke dalam. Duri yang masuk ke dalam kita ambil satu akan sakit. Kalau sakit tidak bisa menelan, maka tidak bisa makan. Sehingga risiko dehidrasi. Yang kedua, bisa menjadi udut. Udut di dalam tenggorok bisa menjadi sesak dan bisa menimbulkan mati. Paham ya? Kalau ada sesuatu segera betul dan segera. Jadi tidak boleh ditunggu lama-lama. 3-5 hari dia bengkak sesak. Nah, itu contoh bagaimana apabila ada kecurigaan tertelan benda tajam di dalam pertanyaan. Oke, silakan. Dari sini ada pertanyaan? Nama? Ayo tanya. Saat tadi kuis, silakan. Oke, saya yang bisa saya. Kalau misalnya ada binatang yang masuk ke dalam telinga, bagaimana langkah dokter UKS MI Sawan supaya binatang itu mati? Oke, coba. Ya. Ya, jadi Bapak sekalian, kita harapkan Bapak sekalian setelah mendapatkan ilmu pada pagi hari ini, Bapak sekalian bisa memberikan informasi ke teman-teman yang lain. Bisa memberikan informasi ke Bapak Ibu atau saudara yang lain, sehingga lebih baik diskusi. Jika ada pertanyaan ataupun ada tahu, bisa koordinasi atau bilang ke Pak Ibu. Pak Ibu akan memberitahu. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Ya Aba Zahra, kam ahinnu ilayk, min qubbatil khadra جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة 3 MI Wali Songo.